Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rusdianti, NIM 607118030, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, ini adalah tugas dari mata kuliah pemasaran hasil ternak, yaitu mempresentasikan hasil review jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu ada dua, yaitu jurnal internasional yang berjudul Perumusan Strategi Pemasaran Telur Ayam dan jurnal nasional Efisiensi Pemasaran Telur Ayam Ras di Kota Manado. Baik, yang pertama, Perumusan Strategi Pemasaran Telur Ayam. Sektor ayam petelur merupakan sektor yang penting karena merupakan sebagai kebutuhan protein hewan, yaitu telur dan daging. Produksi utama dari ayam petelur adalah telur, sedangkan untuk dagingnya merupakan produk samping berupa ayam afkir. Telur sendiri mengandung asam amino esensial dan nilai protein hewani yang tinggi, sehingga merupakan sebagai sumber asam amino bagi manusia. Telur ayam ras merupakan salah satu produk pangan hasil ternak yang mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam masyarakat karena harganya yang relatif murah dan mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Selanjutnya, pengembangan ayam petelur selain untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani, juga memiliki prospek usaha ke depan yang menjanjikan dan mampu memperluas lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pemeliharaan ayam petelur terdapat juga berbagai kendala seperti manajemen pemeliharaan yang lemah, fluktuasi harga produk, fluktuasi fasilitas produksi, tidak adanya kepastian saat menjual produk, margin usaha yang rendah, dan fasilitas produksi yang masih bergantung pada impor. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti faktor permodalan, faktor penyakit seperti flu burung, ketidakseimbangan pakan ternak dan harga telur, serta persaingan pasar yang tinggi. Karena terdapat kendala dalam pemeliharaan ayam petelur, terdapat juga strategi yang dapat mengendalikan usaha ayam petelur. Ada dua, yaitu dalam mengatasi kelemahan. Dalam mengatasi kelemahan ini seperti dapat membuat laporan kegiatan, seperti merampingkan proses produksi, memaksimalkan promosi atau temukan pelanggan, memaksimalkan penggunaan teknologi, menggunakan jasa lembaga keuangan dan menjadi nasabahnya, memanfaatkan jasa tenaga ahli peternakan untuk meminimalisir kematian ayam akibat penyakit, menjaga limbah agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua ada dalam mengatasi ancaman. Dalam mengatasi ancaman ini seperti menyimpan jagung saat musim panen, menjaga kualitas telur, membuat faktur dan tegas dalam membuat jatuh tempo, memanfaatkan jasa tenaga ahli peternakan untuk mengetahui penyakit di peternakannya dengan cepat, melatih pekerja dan menjaga agar limbah tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, peluang yang dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran ayam petelur yaitu permintaan pasar telur ayam cukup tinggi, tersedianya akses komunikasi dan transportasi yang mudah, kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi, adanya kesepakatan dari lingkungan untuk memelihara ayam. Kemudian akses ke pabrik obat-obatan dan vaksin, dan ketersediaan tenaga kerja. Nah, ada juga kelemahannya, yaitu kelemahan yang harus diatasi antara lain peternakan belum memiliki laporan kegiatan peternakan yang rapi, proses produksi telur ayam masih efisiensi, promosi peternakan ayam belum maksimal, peternakan belum memaksimalkan teknologi yang ada, belum memanfaatkan jasa lembaga keuangan, dan belum memanfaatkan jasa ahli peternakan. Dan peternak juga belum bisa mengelola limbah dengan baik.
Yang kedua, efisiensi pemasaran telur ayam ras di Kota Manado. Yang pertama tadi kita telah membahas tentang perumusan strategi pemasaran telur ayam, dan yang kedua kita membahas tentang efisiensi pemasaran telur ayam ras di Kota Manado. Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di daerah Provinsi Sulawesi Utara dan semakin membaiknya tingkat pendapatan yang ditunjang pula dengan meningkatnya taraf pendidikan, maka tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk-produk peternakan mengalami peningkatan seperti daging, telur, dan susu yang merupakan sumber protein yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut BPS Sulawesi Utara tahun 2017, bahwa produksi telur ayam ras Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 8.551 menjadi 10 juta butir pada tahun 2017. Ketersediaan produk ini sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pemasaran hingga sampai ke tangan konsumen akhir dengan harga yang sesuai yang terjangkau oleh masyarakat. Saluran pemasaran yang digunakan peternak Gunawan Dharma dalam pemasaran telur ayam ras di Kota Manado didapat 2 saluran, yaitu peternak, pedagang, pengencer, dan konsumen. Yang kedua yaitu peternak, pedagang pengumpul, pedagang pengencer, dan konsumen. Saluran pemasarannya yaitu produsen menjual telur kepada pedagang pengencer dengan harga 38.000 per baki dengan kapasitas telur rata-rata per bulan 77%. Kemudian dari harga tersebut dijual kembali oleh pedagang pengencer kepada konsumen akhir dengan harga 45.000 per baki. Kemudian produsen menjual kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengencer, dan pedagang pengencer menjual ke konsumen akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.